Oke, halo semuanya. Ya, kali ini saya akan berbagi untuk cara sinkro PMM di website kinerja BKN tahun 2024. Nah, yang pertama silakan Bapak Ibu mengakses website kinerja BKN ya. Jadi saya ulangi. Bapak Ibu juga bisa langsung Google saja ya kinerja. Oke, linknya seperti ini ya. kinerja.bkn.go.id. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu tekan login. Nah, untuk username silakan menggunakan NIP. Untuk password silakan gunakan NIP ya. Namun jika Bapak Ibu tidak bisa login ya, passwordnya sudah dirubah atau sudah lupa, Bapak Ibu harus mereset ya di website MyASN ya, MyASN. Nah, ini yang dulunya MySAPK-BKN ya. Nah, jadi silakan nanti jika sudah lupa password, bisa lupa password di sini ya. Nanti silakan masukkan NIP dan email yang Bapak Ibu daftarkan ya di BKD ya. Ya, oke, langsung saja. Nah, di sini kita sign in. Oke, nah di sini tampilan utama dari kinerja BKN ya. Nah, di sini data Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada SKP, menu SKP di bagian kiri sini, silakan ditekan. Nah, selanjutnya ada tombol sinkro PMM di bagian atas sini ya, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu menekan sinkro PMM. Nah, di sini ada 3 tombol lagi ya. Nah, yang pertama itu sinkro data SKP PMM. Ya, yang kedua itu sinkro data SKP dengan rotasi PMM. Yang ketiga itu sinkro data SKP PLT PMM. Nah, gunakan sinkro data SKP dengan rotasi PMM jika merasa pernah mengalami rotasi atau pindah instansi. Dan Bapak Ibu pastikan UNOR pegawai itu berada di UNOR terakhir di PMM. Dan data UNOR di PMM itu sudah padan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya pilih sinkro data SKP PMM ya, karena tidak ada rotasi atau tidak PLT ya. Kita gunakan sinkro data SKP PMM. Nah, ini sudah berhasil melakukan sinkro dengan data ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu untuk pegawai atasan ya, ini sudah benar ya Bapak Ibu. Nama, NIP, dan UNOR ya. Di sini tidak ada RHK dan indikator baru yang masuk. Silakan mengecek detail SKP, RHK, dan indikator jika sudah sesuai dengan PMM ya. Nah, selanjutnya kita tekan OK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk SKP terlebih dahulu Bapak Ibu langsung tekan detail SKP ini. Nah, ini untuk sasaran kinerja pegawai ya. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu silakan periksa kembali. Mulai dari pegawai yang dinilai ya. Itu berisi data Bapak Ibu. Nah, jika tidak sesuai Bapak Ibu bisa muat ulang di sini. Nah, ini juga pejabat penilai kinerja bisa muat ulang lagi. Nah, ini ada terjadi pergantian pangkat golongan ya. Jadi jika data tidak sesuai langsung tekan muat ulang ya. Nah, oke. Nah, ya, oke. Selanjutnya di bagian bawah sini ada lampiran ya. Ini biasa lampiran di setelah SKP, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tekan edit. Nah, untuk dukungan sumber daya ya. Nah, ini saya beri contoh ya. Ini contoh yang pertama, ruang kelas yang memadai ya. Yang kedua, laptop. Yang ketiga, pelatihan pengembangan profesional. Kita tekan OK ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita edit lagi ini ya. Pastikan
Ya, jadi ada 3 untuk dukungan sumber daya. Untuk menambah silakan Bapak Ibu edit ya. Untuk skema pertanggungjawaban kita edit lagi, kita isi. Ya, di sini saya beri contoh ini ya. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal, metode pembelajaran melibatkan siswa secara aktif, absensi siswa terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, mengikuti pelatihan atau seminar minimal 2 kali setahun. Nah, ini ya skema pertanggungjawabannya sudah 4. Kemudian konsekuensi kita edit. Nah, contoh piagam penghargaan sebagai guru berprestasi, penilaian kinerja baik atau sangat baik dalam dokumen kepegawaian, kesempatan untuk mengikuti pelatihan seminar atau program pengembangan profesional lainnya. Oke, sini ada 3 ya. Nah, kita kembali ke atas. Nah, di sini ada tombol cetak ya. Di sini Bapak Ibu bisa mencetak untuk rencana SKP. Nah, untuk tanggalnya itu pasti di awal Januari itu ya. Tanggal awal masuk kerja itu tanggal 4 ya. Nah, ini tanggal 4 Januari tahun 2024 ya. Untuk lokasi silakan di kota atau kabupaten mana tempat Bapak Ibu kerja ya. Oke, baru yang ini opsional, tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Ini kita tekan OK saja. Nah, ini langsung ada preview untuk sasaran kinerja pegawai dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif ya. Nah, jadi ini data nama pegawai yang dinilai pejabat penilai kinerja. Nah, selanjutnya ini hasil kerja. Jadi ada rencana hasil kerja, pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu dan targetnya ya. Kita lihat, scroll ke bawah, ada lagi perilaku kerja ya. Nah, ini SKP ya, belum dinilai. Nah, di sini ada pegawai yang dinilai ya. Di sini nanti akan Bapak Ibu tanda tangani. Kemudian di sini untuk pimpinan Bapak Ibu ya, yang akan ditandatangani. Nah, selanjutnya ini yang kita isi terakhir tadi, lampiran sasaran kinerja pegawai. Nah, ini ya. Oke, ya. Kalau sudah silakan Bapak Ibu save saja. Di bagian sini ada tombol download. Atau bisa langsung cetak, bisa ya. Kita tekan save. Nah, Bapak Ibu juga bisa langsung cetak di sini jika ingin langsung mencetak SKP yang ada ya. Oke. Oke ya, selanjutnya itu baru sasaran kinerja pegawai ya. Kita tekan kembali di bagian atas ini. Nah, kita lanjut ke penilaian ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol penilaian. Nah, di sini masih kosong Bapak Ibu. Jadi kita harus sinkron lagi ya. Sinkron penilaian PMM. Nah, di sini ada tombolnya. Silakan Bapak Ibu tekan sinkron penilaian PMM. Nah, ini ya. Sinkron data penilaian periodik PMM. Di sini ada sinkron data penilaian final PMM ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tekan ini periodik berarti ada periodenya ya. Nah, di sini kita coba sinkron data penilaian periodiknya. Nah, jadi ada TW1, TW2, TW3 dan TW4. Ya. Nah, kalau yang ini sinkron data penilaian final PMM. Nah, ini belum bisa ya. Gagal melakukan sinkron PMM karena predikat kinerja akhir belum ditetapkan. Jadi pastikan di PMM ini Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh pengelolaan kinerja di PMM ya, mulai dari Januari Juni ya, kemudian Juli Desember. Selanjutnya atasan Bapak Ibu sudah melakukan penilaian ya dan sudah mengirimkan ke dinas, maka itu sudah bisa langsung ya disinkron ke PMM. Berarti ini belum bisa, jadi kita hanya bisa sementara melihat
yang ini nih ya, periodiknya ya, TW1, TW2, TW3, dan TW4. Kita coba sinkron penilaian PMM. Ya, jadi di sini hanya ada TW1, TW2, dan TW3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat perilaku kerja, hasil kerja, perilaku kerja ya. Ini ya, nilai SKP-nya apa ya. Kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, ini TW1-nya, kita cetak form penilaian, di sini ada tombolnya. Ya, di sini kalau untuk tanggalnya biasanya di tanggal 31 Desember ya. Karena sudah penilaian untuk lokasi ya, tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian kita coba tekan OK. Nah, di sini ya, TW1 sudah terlihat ya. Oke, ini sudah ada rating hasil kerjanya ya, sesuai ekspektasi perilaku kerja. Ini contoh ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan sinkron ya, akan sinkron penilaiannya itu yang final PMM ya, yang setahun punya ya. Tapi kalau memang belum bisa ya, nah ini masih terjadi kegagalan sinkron PMM karena memang belum ditetapkan ya dari PMM. Jika sudah ditetapkan di PMM, bisa Bapak Ibu sinkronkan kembali ya. Nah, ini saya hanya bisa memberikan contoh untuk penilaian periodiknya ya, TW1, TW2 sampai TW3. Kita coba lihat TW2-nya. Nah, tadi untuk cetak form penilaian ya. Ini kita coba cetak dokumen evaluasi kinerjanya. Yang ini harus di Januari ya, di awal. Nah, ini tanggal 6 ya, tanggal 6. Ini juga tanggal 6. Oke ya, tanggal awal bekerja ya. Nah, sini ya. Oke ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian SKP-nya nanti untuk Bapak Ibu print ya, jika sudah bisa disinkron data penilaian final PMM-nya seperti ini ya. Oke ya. Iya, oke ya, demikian ya untuk tutorial dari saya tentang bagaimana cara sinkron data PMM ya ke website e-kinerja BKN di tahun 2024. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.